Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel kita, yaitu CG, Iya. yang dimana kita akan berbincang dengan tamu kita yang bernama Saudara Ahmad Hilmi Fatahillah. Betul sekali. Di sini kita akan berbincang mengenai eh, pelajaran yang disukai oleh Saudara Ahmad Hilmi Fatahillah. Tapi sebentar. Mas Hilmi ini kan anak Mas satu Jember. Nah, pastinya dia itu kan siswa MANPK, yang dimana MANPK itu mesti ada pelajaran-pelajaran yang khusus di sana. Saya Nah, tanya Mas Hilmi dulu, guru favorit dan mapel yang Anda sukai itu siapa? dan apa? Mengapa? Oh baik, untuk pelajaran yang saya sukai salah satunya itu adalah ilmu tafsir. Kenapa? Karena di dalam ilmu tafsir itu kita bisa mengetahui makna ayatnya, ini tertuju kepada siapa seperti itu. Nah, saya dengar-dengar ya di Mas satu Jember ini ada guru ilmu tafsir namanya Dr. Yunus Amin. Betul gitu? Betul. Betul itu. Oh, ya saya tahu. Beliau itu guru saya. Oh iya. Terus mengenai ilmu tafsir ini ya, menurut sampean itu ilmu tafsir itu seperti apa pendapatnya Mas Hilmi? Dan tujuan mempelajari ilmu tafsir itu secara spesifikasi itu apa? Jadi gini, ilmu tafsir itu adalah ilmu yang digunakan untuk menganalisis suatu ayat atau Al-Quran, baik dari sisi kebahasaannya maupun dari segi maknanya, dan juga hal-hal lain seperti asbabun nuzul seperti itu digunakan untuk mencari hukum yang timbul dari ayat tersebut. Wah, Jadi ini sangat penting sekali. pasti rumit sekali belajar kayak gitu ya. Iya, Nah, bisa dibilang rumit. itu ya. Kalau ilmu tafsir pasti ada kalanya kita menganalisis ayat. Nah, saya pengen tahu, coba sampean mencontohkan satu ayat saja yang menurut sampean itu maknanya itu memperdalami dalam hukum-hukum Islam. Yang akan diteliti, contoh satu ayat. Oh ini menarik nih. Ini sudah sering saya kaji bersama teman-teman saya dan guru-guru saya. Salah satu ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang halal dan haram, yaitu surat Al-Anfal ayat 145. Gimana itu? Boleh tahu gimana? Seperti ini. Bunyi ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Nah, seperti yang kita tahu, Al-Anfal menurut sampean itu menjelaskan tentang halal dan haramnya. Gitu. Nah, saya pengen tahu di ilmu tafsir ini, kalau tidak salah ya, itu ada bab yang menjelaskan ayat yang dimana ada kalanya turun di Makiyah, pas Makiyah dan Madaniyah. Nah, iya, betul. saya pengen tahu ini kalau Al-Anfal ini termasuk yang mana? Menurut yang saya baca di Tafsir Jalalain, surat Al-Anfal ini turun di Mekah. Jadi termasuk surat Makkiyah. Atau lebih tepatnya itu turun sebelum hijrah. Apakah ada alasan lain selain sebelum hijrah? Nah, alasan yang dapat kita lihat secara langsung di ayatnya itu menunjukkan bahwa ayat ini itu turunnya hitopnya atau lawan bicaranya itu kepada orang kafir Quraisy Mekah. Begitu. Seperti itu ya. Dan ayat tersebut itu bersifat muhkam atau mutasyabih? Untuk dari sisi muhkam mutasyabih itu ayat ini termasuk ayat muhkam. Kenapa? Karena ayat ini sendiri itu sudah bisa langsung dipahami.
Jadi kalau kita baca terjemahannya, kita sudah bisa paham, oh maksudnya ayat ini itu begini. Dan juga ayat ini itu tidak mengandung arti-arti yang bermakna lain. Gini, dalam ilmu tafsir pasti kita mengenal yang namanya munasabah, yang dimana itu adalah hubungan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan surat. Nah, saya ingin munasabah dalam Al-Anfal ini apakah ada atau tidak? Dalam Al-Anfal, khususnya ayat 145 ini tidak terdapat munasabah dengan ayat lain maupun surat lain. Jadi memang setiap surat itu atau setiap Iya. ayat itu pasti ada yang tidak memiliki munasabah. Ya, jadi tidak semua ayat itu memiliki munasabah. Iya, iya. Tapi saya juga mendengar kalau dari segi amkhos itu dari segi dan dalam nahu sorof dan atau dalam ini itu biasanya katanya konteksnya beda tentang am dan khos itu. Itu dari segi kebahasaan. Gitu. Jadi berbeda khos di ilmu tafsir dengan nakirah ma'rifah di ilmu nahwu. Kalau di ilmu nahwu itu pembahasannya secara kebahasaan, secara tekstual. Sedangkan di ilmu tafsir itu secara substansialnya. Jadi misalnya kalau di nahwu itu kan kalau ada alif lamnya itu ma'rifat sudah Ya. diketahui. Ar-rajulu laki-laki ini. Sedangkan kalau di ilmu tafsir am itu ar-rajulu bermakna umum. Jadi semua laki-laki. Laki-laki yang mana? Ya semua laki-laki. Seperti itu. Bedanya di situ. Nah, kalau di Al-Anfal ini ada am khos ya, sebenarnya. Nah, itu apakah Al-Anfal ini termasuk am atau yang khos? Nah, di dalam ayat ini itu terdapat dua redaksi, ada amnya dan juga ada khosnya. Nah, untuk amnya ini contohnya seperti pada lafaz maita. Maita di sini termasuk am. Kenapa? Karena lafaz maita itu memiliki arti bangkai, yang mana ayat ini menunjukkan bahwa semua bangkai itu haram, meskipun tidak disertai dengan alif lam. Dan untuk khasnya itu pada lafaz setelahnya, yaitu dam, daman masfuhan. Daman ini awalnya am, Iya. umum, seluruh darah. Kemudian ditakkid oleh qayyid atau sifat, yaitu masfuhan, yang berarti darah yang mengalir. Jadi yang haram itu hanya darah yang mengalir saja. Oh, seperti itu. Berarti kalau dilihat dari sisi mutlak muqayyad itu gimana? Kalau mutlak muqayyad ya sama, ada mutlaknya juga ada muqayyadnya. Mutlaknya itu yang tadi, yang maita itu mutlak karena tidak ada qayyid yang mengikatnya atau tidak disertai sifat. Sedangkan muqayyadnya itu setelahnya daman masbuhan. Disebut muqayyad karena ada qayyid atau ada sifat, yaitu masbuhan. Itu. Nah, saya pernah dengar ya, ada menurut sebagian orang itu pada ayat ini ada yang mengatakan kalau maitah ini dibaca mitah. Mitah. Apa benar itu? Oh, itu masuk pembahasan qiraah kalau itu. Oh, qiraah. Qiraah ini kalau saya pribadi menangkapnya itu cara bacaan ayat Al-Qur'an. Iya, Apa betul. benar? Cara bacaan ayat Quran yang dimana tidak semua orang itu bacaannya sama. Ada yang berbeda sedikit tapi tidak sampai mengubah maknanya gitu. Tetapi kalau kita lihat-lihat ya, maitah ini sendiri artinya bangkai. Nah, sedangkan kalau kita mau mengubah dari segi lafadznya, pasti juga mengubah secara maknanya juga. Apakah tidak mengapa dengan begitu? Hal itu diperbolehkan selama ada riwayat yang sahih dan mutawatir dari Rasulullah SAW. Jadi qiraah itu dianggap sah apabila ada riwayat yang sahih. Nah, lafaz maita bisa dibaca mita itu ada pembahasannya di dalam kitab tafsir Jalalain. Di qiraah lain dibaca seperti ini, begitu di tafsir Jalalain. Menarik. Saya juga
pingin minta satu contoh lagi tentang qiraah, yang dimana bacaannya itu bisa ada terdapat dua bacaan. Oh, contoh lain qiraah itu seperti ini dah, seperti ayat yang biasanya kita baca setiap hari. Al-Fatihah di ayat Maliki Yaumiddin. Nah, kan kalau kita itu bacanya biasanya Maliki Yaumiddin. Oh gitu. Di qiraah lain itu ada juga yang membacanya Maliki Yaumiddin. Dibaca pendek. Iya, mimnya itu dibaca pendek. Iya, iya. Memang artinya beda tapi maknanya kan sama. Kalau Maliki Yaumiddin itu Saya kira itu. pemilik hari pembalasan, sedangkan Maliki Yaumiddin raja hari pembalasan. Sama seperti yang penting ada riwayatnya. Itu dua-duanya sama ada riwayatnya. Sahih. Oh, Berarti selama tidak mengubah makna secara keseluruhan itu berarti tidak apa-apa berarti. Tidak apa-apa selama ada riwayatnya. Iya, iya. Oh iya, saya tadi hampir lupa. Itu tentang mengapa ayat ini diturunkan. Nah, saya juga masih bingung kok bisa. Ayat ini diturunkan ini kenapa? asbabun nuzulnya tuh apa? Nah, iya. Asbabun nuzul. Oke. Jadi ayat ini tuh gini ceritanya asbabun nuzul. Dulu itu kan saat Nabi berada di Mekah, Nabi itu memberitahukan atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal apa saja yang haram dan hal-hal apa saja yang haram. Nah, oleh orang kafir Quraisy ini hal yang sudah halal, yang sudah dihalalkan oleh Allah itu diharamkan sama mereka. Begitu juga sebaliknya, hal yang sudah haram dihalalkan, yang haram dihalalkan gitu. Jadi ya seperti itu, sudah dihalalkan malah diharamkan. Nah, oleh karena itu turunlah ayat ini sebagai pembantah dari ucapan mereka yang mengatakan bahwa yang haram itu hanya bangkai, darah mengalir, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, tetapi ya kalau memang itu semua yang di ayat itu haram seperti babi, darah mengalir dan semacamnya. Kalau misalkan anjing, kenapa kok tidak disebutkan langsung dalam ayat itu? Nah, banyak orang-orang itu mengira begitu. Karena tidak disebutkan di Al-Quran, maka berarti halal. Nah, tidak seperti itu. Itu redaksi hasr atau pembatasan. Nah, redaksi hasr dalam ayat ini itu hanya berfungsi sebagai itu pembantah dari ucapan orang kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi bukan bermakna apa yang haram hanya itu, bukan hanya itu kan. Dalil tentang halal haram itu kan banyak. Tidak cuma dari Al-Quran. Ada bisa juga dilihat dari ciri-ciri duanya gitu. Nah, iya betul seperti di hadis. Nah, Oh. Dan ini ada amsalnya. oh amsal. Amsal itu kan permisalan gitu ya. Iya. Amsal itu di dalam ayat ini tidak ada. Tidak ada. Apa bisa saudara menjelaskan mengambil contoh lain yang Baik, contoh lainnya itu seperti gini dah di Al-Baqarah ayat keberapa itu ya, yang berbunyi masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro, yang artinya perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang itu diumpamakan seperti orang-orang yang menyalakan api, seperti itu. Atau lebih gampangnya gini lah, yang lebih saya pahami itu ada ayat sekian yang menjelaskan bahwa permisalan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti sebuah biji yang menumbuhkan satu pohon, yang dimana di pohon itu ada 7 tangkai dan di setiap tangkainya itu ada 100 biji. Jadi dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi itu permisalannya. dan istinbat hukumnya itu bagaimana? Kalau istinbat hukumnya itu seperti ini. Kan ayat ini itu hanya mengharamkan bangkai, darah mengalir, daging babi dan hewan yang disembelih bukan karena Allah.
ini bukan berarti yang haram itu hanya halal itu saja, tetapi ada juga hal-hal yang lain yang diharamkan, seperti anjing. Anjing kan tidak disebutkan, Iya. tetapi anjing itu haram. Kenapa? Karena di ayat lain atau di nas lain itu ada yang menjelaskan. Nah, redaksi seperti itu di dalam ayat ini hanya untuk berfungsi sebagai pembantah dari omongan orang-orang kafir Quraisy. Ini dijelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Subhanallah, masya Allah. Saya rasa ilmu sampean ini sudah apa ya, sudah hampir lah. Ternyata, Tapi ternyata yang ada di pikiran kita yang menurut kita itu sulit tapi di dalamnya itu menarik. iya, Di mana satu ayat itu bisa dikembangkan, diteliti lebih dalam lagi sehingga bisa, berarti ahli-ahli yang ilmu tafsir itu sudah masya Allah, ilmunya sudah tidak dapat diragukan lagi ya. dan juga saya rasa ya guru yang ada di MAN ini semuanya hebat-hebat semua. Terutama yang kita pelajari sampai saat ini. Terutama yang mengajar ilmu tafsir. Nah, ya, Dr. Bapak Yunus. Ya, saya Ustaz Yunus. saya rasa wah, masya Allah beliau ini guru yang hebat menurut saya. Dan dia juga sabar dalam mengajar anak-anak. Ya. Gimana Oh iya, mengajarnya. ini sudah jam berapa? Sudah jam 2 jam. Aku nggak bawa jam juga. Aku lapar ini. Jadi ini terima kasih ya Mas atas bincang-bincang bersama kita ya. Ya. Dan dimana kita juga memiliki pandangan, memiliki tambahan ilmu juga tentang Ya. ilmu tafsir itu. Ya. Saya juga agak apa ya, mempunyai keinginan dalam masuk ke bidang itu, pengen mempelajari juga. Ya. Terima kasih ya sebelumnya. Oke, terima kasih Dan waktunya. jangan lupa like, Komen komen, dan subscribe ya. oke. Skircap. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bikin